Ready, set, Jomota. Assalamualaikum teman-teman. Iya. Waalaikumsalam teman-teman, sahabat. Ya sahabat. Vita, aku nanya dulu deh. Vita sama Farid magang kan ya? Iya, magang. Bulan depan mulai magangnya. Loh, Di Oktober kami. bukannya ini ya pas lagi liburan kayak mekanikal ya? Enggak, kami Enggak. udah Kami satu semester magangnya gitu. 6 bulan. Iya. Dari Oktober sampai Februari. Oh iya, Vita dulu ya. Ngapain Oh, ngomong? satu semester ya? Iya, 1 semester. Terus yang kata Vita itu mau magang, itu maksudnya apa yang kemarin? Yang kita pernah ngobrol itu loh, kan kita temen deket nih, banyak obrolan. Yang mana tuh? Itu loh yang kamu nanya masalah masuk keluar masuk Malaysia itu. Oh, itu. Iya, karena kan harusnya kan masuk face to face kan. Kalau sekarang kantornya itu tuh masih online gitu, masih WFH, cuman katanya sih mulai di Oktober tuh mereka udah mulai masuk ke kantor gitu. Kayak kita kan kemarin nanya jalur masuk ke Malaysia gimana. Ternyata sekarang benar-benar nggak dibolehin masuk. Iya. Jadi betul. percuma aja. Betul sekali. Iya, makanya. Nanti emang Farid magangnya di mana? Aku dibuang dari Sia City. Hah? Mau apaan sih? Aku dibuang dari Sia City. Seharusnya aku magangnya di Sia City. Si Jovita di mana? Jovita itu di Vita, Magic X ya? Iya, di Full Magic X. Tapi ada kayak company-nya sendiri gitu loh. Oh. Kayak dia punya cabangnya lagi gitu. Tapi kalau Jovita di Batam, terus si Farid di Pekanbaru, apa gimana? Ya, aku di Pekanbaru. Iya. Always aku di Pekanbaru. Kita nggak satu kota. Ya, LDR deh. Ya, makin lama deh LDR-nya. Sedih tahu. Ini aku Berapa lama ya? tahu. Berasa nyamuk tahu. Kayak aku nyamukin kalian video call. Ngemeng-ngemeng nih. Terakhir ini April ya? Ngomong-ngomong nih. Nggak ingat. Kalian tuh kok bisa sih kayak tahan gitu, kayak misalnya kan pandemi nih, kayak emangnya kalian ngobrol tiap hari ya? Masih ngobrol tiap hari? Siapa dulu nih? Aku dulu yang jawab, Pak Vita nih. Bareng-bareng. Farid lah, masa bareng-bareng udah cermat. Kalau ngobrol sih enggak, ya ngobrolnya itu tiap hari sih enggak, tapi yang penting nyempetin untuk ini sih, nyempetin untuk ngasih kabar, ngechat, atau kalau misalnya ada waktu luang ya video call, paling gitu doang. Kadang aku juga sibuk, kayak Vita sibuk dengan kesibukannya sendiri di Batam, aku juga sibuk main game, kerja aku sehari nonton anime, kayak gitu. Emangnya kalau misalnya Farid sibuk main game, Vitanya nggak marah? Enggak. Soalnya gimana ya? Maksudnya kita itu kayak selama ini jauh gitu kan, emang satu kota. Jadi nggak setiap hari yang kayak, maksudnya tuh nggak setiap waktu nelpon atau video call kayak gitu tuh nggak. Tapi paling kayak pagi gitu kan, pagi ngabarin gitu. Karena kita juga kerja di sini. Terus jadi ya udah kita misalnya kerja, terus nanti dia kemana gitu, atau nggak main game atau pergi sama kawannya kayak gitu. Kita juga nonton atau ngapain kayak gitu aja sih. Emang nggak ada chat, nanti chatnya paling kalau inget aja. Terus Jahatnya kalau ingat ngechat. maksudnya Ya, Kelai ya silakan. Ayo teman-teman kalau mau nonton orang. Oh jadi gitu, jadi gitu. wadahnya. Kalau ingat, kalau nggak ingat lanjut aja gitu. Maksudnya kayak nggak yang harus selalu standby di handphone tuh nggak. Jadi kayak kita sibuk dengan kesibukan masing-masing aja gitu. Ntar paling abis maghrib gitu kan kita mulai kerja tuh. Nah kita benar-benar ya paling chat sekedarnya aja udah gitu. Nanti ngobrol yang benar-benar ngobrol itu pas kita pulang kerja gitu. Emang malam kayak sebelum tidur. Itu pun kadang-kadang nggak ngobrol yang gimana-gimana juga sih. Kayak ya udah gitu. Yang penting satu hari itu ada komunikasi yang pasti. Ini aku mau nanya ini nih, kayak menarik. Kita sibuk. Apa tadi Vita ngomong apa? Mohon maaf. Tadi Vita ngomong apa?
Enggak, maksudnya meskipun apa ya, jadi tuh kayak kami tuh emang kayak Vita sama kesibukan kita, Faridnya sama kesibukannya sendiri gitu aja. Tapi tetap ngabarin gitu aja sih, enggak yang intens banget setiap waktu tuh enggak. Karena kayak bocah ya. risih juga kan, iya. Ini kan tadi Vita bilang nih, kalau misalnya si Farid, Farid bilang kalau kesibukan dia itu main game, terus Vita itu sibuknya kerja. Aku tuh pernah inget ya, dulu aku tuh pernah ketemu kalian di Paradigm, terus kalian tuh part time bareng. Nah, ini tuh menarik tuh, soalnya nggak ada yang pernah kan part time. Nggak tahu ya, aku yang nggak tahu apa emang nggak ada yang pernah juga part time gitu. Aku pengen tahu itu awalnya kalian part time itu idenya si Farid apa idenya Jovita? Coba aku maunya Farid dulu yang jawab. Nggak gini. Farid dulu. Ayo, Farid dulu yang jawab. Okay. Farid dulu yang jawab, bukan kamu. Enggak, sebenarnya kalau ide part time itu sih munculnya dari Vita sendiri gitu loh, karena satu atau beberapa lain hal tuh jadi dia kayak emang sih kalau dari ceritanya Vita dia tuh emang pengen kuliah ke Malaysia sekaligus part time itu hanya untuk pengalaman dia untuk kerja. Emang udah niat dari awal dia pergi ke Malaysia kalau kuliah sambil kerja gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau dibilang part time di Malaysia itu nggak mudah gitu kan. Ada beberapa regulasi yang harus diikutin. Nah, kemarin itu si Devita ini part time itu persetujuannya itu hanya antara dia sama si bos pemiliknya gitu. Nggak ada surat menyurat gitu. Seharusnya ada surat menyuratnya. Nah, kebetulan karena di tempat Vita part time itu ada gym juga. Aku tuh sebenarnya nggak part time sih. Aku juga nyari part time, tapi karena kendala surat menyurat itu nggak diterima, nggak dibolehin gitu loh. Akhirnya aku cuma nongkrong di tempat Vita kerja, kadang aku nge-gym. Kadang kalau tempatnya Vita kerja itu lagi rame, aku dari sana, ya kadang aku masuk jadi terima pesanan, masukin duit, kayak gitu doang, bantuin sukarela doang sih. Kasihan ya. Oh, jadi yang itu tuh Vita. Emang yang awalnya Iya. Emang waktu itu Ika liatnya Farid lagi di dalamnya ya? Lagi di dalam booth-nya ya? Iya, itu loh yang aku lewat. Ada waktu itu lagi sama nya tuh Ini di kartu. Enggak, soalnya yang kerja di tempat yang waktu itu Ika lihat itu Vita sebenarnya yang kerja di situ. Cuman kan Farid itu kan emang dia yang nganterin terus waktu kita pergi kerja, terus yang jemput dia juga. Nah, terus dia pikir daripada dia bolak-balik atau gimana, padahal kan bolak-baliknya juga dari siang ke malam gitu kan, tapi dia nggak mau ninggalin gitu loh, kayak yaudah dia stay di situ, terus ntar dia kayak yaudah keliling-keliling tuh kemana gitu, jajan kayak gitu, terus tiba-tiba itu udah pulang aja gitu kan. Tapi kadang-kadang misalkan orang lagi rame banget kayak weekend misalnya gitu kan, jadi dia tuh bisa tiba-tiba berubah jadi kasir atau enggak yang ngelayanin orang yang beli, sementara kan kita sibuk bikin makanannya gitu kan, dia tuh bisa tiba-tiba jadi kasir kayak gitu-gitu, bisa ngebantuin lah gitu. Kebetulan waktu itu Farid nggak dapat part time karena sebenarnya kalau menurut aturan kan nggak boleh kan gitu, makanya udah. Tapi aku pernah baca sih Vita, jadi Faridnya nggak part time. Emang boleh kok sebenarnya, cuma 20 jam per minggu gitu. Kayaknya kalian enggak ya, kalian lebih ya? Nah, bukan. Jadi waktu itu kita nggak tahu nih pastinya gimana. Cuman waktu itu kita lihat kan di webnya, pokoknya government-nya Malaysia gitu. Kita lihat itu tuh cuman boleh part time waktu misalnya kita tuh punya libur 7 hari berturut-turut atau 10 hari berturut-turut. Nah, dalam seminggu itu tuh boleh misalnya 20 jam atau berapa jam. Nah, masalahnya kita kan di waktu itu nggak libur panjang, kayak memang setiap minggu kan, setiap weekend kayak gitu. Makanya udah gitu kita nggak pernah ngitung jamnya juga sih, maksudnya mungkin nggak nyampe 20 jam karena kita kerja cuma 3 hari. Hampir nyampe deh. Tapi kalau aku lihat hari nggak sih, kayak si Farid ntar story kayak tiap hari gitu nggak sih kalian? Kenapa? Kalian tuh setiap hari nggak sih sebenarnya? Bukan cuma 3 hari nggak sih? Apa aku yang sotoy? Enggak. Kita sebenarnya weekend. Oh, weekend. Dari Jumat, Sabtu, Minggu waktu itu kerjanya.
Berarti kan kalau misalnya kayak gitu, Tapi kenapa Farid? sebenarnya kalau part time di tempat yang Vita itu tuh agak ini sih sebenarnya, karena kan itu di pusat kota kan ya, dan emang kawasan perbelanjaan, jadi agak ketat sih. Kadang ada pemeriksaan, ada dari orang imigrasi ngecek permit untuk kerja. Nah, tapi sebenarnya kalau mau dibilang part time yang lebih enak tuh ya daerah ITM tuh banyak, contoh kayak kedai mama atau arcade kayak gitu. Itu bisa sebenarnya kayak gitu tanpa resiko yang besar. Terus kenapa waktu itu kalian pada milih ke Paradigm? Biar nyambi ya? Karena Nyambi. kalau ya sih sebenarnya nyambi juga, tapi karena aku nggak apa ya bilangnya, nggak tegaan aja gitu si Vita kerja di kedai mama atau segala macam di pelayan tuh nggak enak aja ngelihatnya gitu. Oh, paham kayak Karena aku mungkin gini ya, Kenapa? kenapa sebenarnya kita di waktu itu tuh kita banget yang ngotot pengen ke Paradigm, karena kayak kan kalau misalnya kerja di mall itu nggak panas ya kan, maksudnya secara tempat tuh enak gitu, selalu dingin, mau kita berkeringat kayak gimana pun pasti dingin gitu, ada AC. Terus juga kalau istilahnya apa ya, Paradigm itu kan kayak tempat mainnya kita gitu, jadi kayak kita nggak ngerasa kerja di situ, emang kayak ya udah kita bisa juga ke sana kayak gitu. Jadi kayak kerja sambil main-main gitu, gimana sih, kayak fun aja gitu. Iya, makanya tahu nggak sih pas kalian part time itu aku kayak aku kan makan tuh di sushi King ya, Sushi King sama di Pendit kan. Terus di depan kasirnya tuh ada tulisan part time, so aku langsung kayak keinget kalian gitu, apa aku bisa ya part time. Tapi aku tuh kan aku mekanikal juga kan, kayak capek kayak aku nggak ada willings untuk nyari duit tuh waktu itu nggak ada. Kayak, tapi sebenarnya nggak gampang juga sih Kak, soalnya ya kayak kita pernah kayak apply di KFC, McD, itu bener-bener kita keliling, kita Farid yang nemenin, isi form segala macam, ke Pizza Hut juga pernah. Itu nggak bisa karena company-company besar yang kayak gitu, itu dia lebih ngikutin regulasi, kayak karena kan kita internasional, student juga nggak punya visa pekerja gitu kan, jadi mereka kayak reject gitu. Makanya kita tuh emang beruntung banget dapat tempat yang di situ waktu itu, dan kita emang suka juga sama kerjaannya. Pas banget sih kebetulan waktu itu. Terus yang ngomong-ngomong nih, kan tadi aku bilang kan kayak emang banyak sih sebenarnya buat part time itu, tergantung kitanya kan. Cuma kalau misalnya aku lihat tuh kayak Farid sama Jovita tuh kayak saling mendukung satu sama lain gitu kan. Terus aku tuh bingung. Aku jadi merah muka aku. Mas banget muji-muji. Sumpah ya nggak niat muji, aku niat mujinya si Jovita doang. Lanjut. Nah, itu tuh kalian tuh pernah nggak sih kayak ngerasa capek? Pasti pernah kan? Maksudnya kayak capek, tapi pasti ada yang nyemangatin juga kan? Nah, itu tuh biasanya siapa yang sering capek dan saling nyemangatin tuh siapa dan juga gimana caranya emangnya? Kalau yang sering uring-uringan kita sih sebenarnya. Kayak waktu kerja part time itu kadang-kadang misalkan kan orang rame banget tuh waktu weekend, kayak kita tuh emang nggak bisa duduk Kak, jadi emang berdiri terus kayak gitu kan non-stop gitu, dan itu kan kerja sampai dari siang sampai malam. Kadang-kadang pas sudah malam tuh kayak gimana ya, maksudnya kita tuh karena capek, kadang-kadang tuh ada aja gitu yang salahnya, padahal sebenarnya dia nggak salah kayak gitu. Jadi tuh kayak capek, pastilah capek, tapi kayak apa ya, jadinya kalau Farid itu dia lebih kayak yaudah ya muter-muter dulu ya baru balik kayak gitu, atau enggak mau makan apa nih sebelum pulang. Jadi karena kita tuh kalau udah makan lagi itu moodnya balik lagi kayak gitu, jadi dia tuh kalau apa-apa pasti selalu ngajaknya makan, kalau nggak keliling-keliling cari angin dulu gitu. Yang penting makan. Emang jadi kalau misalnya kayak soalnya kalau misalnya kayak kita lagi nggak mood atau lagi uring-uringan kayak gitu terus langsung dipulangin, sampai besok pagi bisa nggak selesai kayak gitu. Jadi emang bisa selesai hari itu. Aku yang kena imbas kesalnya nanti. Jadi tapi ya dari sepenglihatan teman-teman ya, misalnya kayak teman-teman gitu, kayak kelihatannya tuh si Farid tahu yang kayak bocah gitu, kayak aneh-aneh gitu tingkahnya. Emang bocah. Aku emang bocah. Emang bocah. Aku memang bocah, Kak. Banyak bocah aku. Tapi konyol tapi aku bocahnya tuh bukan konyol sih, tapi konyolnya cuman orang-orang yang terdekat sama aku aja gitu. Aku nggak
kalau di tempat-tempat umum atau kayak yang bukan circle aku gitu kan kayak sok-sok stay cool lah gitu, padahal bocah banget. Kok cool gitu kan. Najis Itu banget. asli bocah banget. Tapi aslinya petakilan parah. Iya, aku ingat yang waktu acara Ayodi. Dia kayak apaan sih? Dia mondar-mandir, terus dia ngeselin banget. Aku inget banget. Anda termasuk korbannya kan? Annoying banget. Anda termasuk korban bully saya kan? Dia kalau lagi kumat annoying banget parah. Iya, aku bisa melihat. Aku udah pernah merasakannya, Jovita. Aku udah pernah. Kayak tiba-tiba tuh dia ngapain gitu, kayak lempar-lempar apa gitu, kayak apa sih? Kayak, Nggak jelas. Terkadang aku merasa jijik dengan diri aku sendiri sebenarnya. Emang kita pernah nggak sih kayak udah kayak kesel apaan sih Rit? Kayak udahlah, jangan ganggu gitu. Pernah nggak sih? Sering banget. Karena kayak mana ya? Kadang-kadang ada bagusnya juga sih, maksudnya dia tuh bukan tipe orang yang cool, yang sok jaim atau kayak gimana, enggak, emang kayak ngelucu aja gitu, tapi kadang-kadang kayak over aja gitu, jadinya kayak pasti kamu tuh gitu, kayak annoying aja jadinya gitu, kadang-kadang nggak lucu tapi dia ketawa gitu, ntar ada aja yang dibuatnya kayak gitu, jadi juga lama-lama Tuh, plus minus. Iya, kalau misalnya si Jovita plus minusnya Nggak akan berubah Kak, mau dibilang kayak gimana pun tetap kayak gitu. Plus minusnya Jovita, plusnya itu dia daya juang, semangat 45 bom. Nggak, semangatnya tinggi sih sebenarnya. Maksudnya dia termasuk orang yang kayak detail. Itu plusnya sih, detail banget orangnya. Tapi kadang karena kedetailannya itu kadang menyebalkan buat aku gitu. Terus detail yang kayak ya, perfeksionis gitu ya? Iya sih, detail yang meribetkan diri sendiri lah. Aku nggak tahu itu dibilangnya perfeksionis atau gimana, tapi dia detail tapi diri dia sendiri tuh ribet. Jadi aku sendiri ngeliatnya risih gitu loh. Terus kalau kayaknya nggak nyampe perfeksionis nggak sih? Ya nggak tahu. Nggak, maksudnya kalau Vita tuh emang kayak harus terplanning, dan itu tuh semua harus berjalan sesuai planning, harus kayak tek gitu. Nah, tapi kalau planningnya itu nggak sesuai, itu langsung bad moodnya parah banget 1 harian tuh. Nah iya, jadi tuh ketika satu aja gagal, kayak Vita merasa, gimana sih gitu, terus langsung kayak mumet, langsung kayak stres banget gitu. Karena emang istilahnya di hal-hal kecil pun harus sedetail-detailnya itu terplanningnya kayak gitu. Nih ini salah satu kejadian lucu banget sih untuk Vita, karena ngomongin planning ya. Jadi dia tuh pernah planning malam-malam. Itu tuh pengen setelah kerja itu dia pengen nonton film Disney. Aku ingat banget itu nonton film Disney Dumbo kan. Ya? Tapi jadwal film itu udah itu tahu. Pokoknya itu aku langsung kayak harus hari itu juga harus nonton, dan itu waktunya cuma tinggal 20 menit lagi gitu baru mulai gitu. Dan dia langsung kayak Dumbo Vita habis. itu aku langsung kayak ya Allah, itu cuma film Dumbo gitu loh. Tapi kan maksudnya karena udah direncanain gitu, malam itu mau nonton Dumbo, terus Kak itu baru pulang nganterin orderan orang kan. Jadi kayak bayangin dari UTM ke Paradigm gitu, dikebut-kebutin buat nonton Dumbo doang. Tapi sedih sih kalau misalnya udah ngomongin Disney, kayak nggak ada lawan sih, aku nggak ada obat sih, kayak aku pecinta Disney. Iya kan? Aku nggak bisa. Aduh, makanya. Salah buka. Masalahnya Kak, si Ika tuh, si Farid tuh nggak suka Disney. Dia tiap kita nonton Disney, kayak, aduh nyanyi-nyanyi lagi, karena kan film Disney nyanyi-nyanyi semua kan, rata-rata kayak ada aja lagunya gitu kan, dibawa-bawa kata-kata. Nah, masalahnya si Farid tuh nggak kayak selalu diejek-ejek gitu kan, nyanyi lagi kan kayak gitu. Kesel banget. Apalagi kayak film Frozen, Aladdin itu kan udah lah. Baju aku tuh sampai Disney loh sekarang tuh, Hakuna Matata cuy. Tuh. Kalau Hakuna Matata aku support Kak. Aku suka Hakuna Matata. Udah pokoknya enggak, kalau misalnya masalah Disney, aku sama Vita sih timnya. Udah mohon maaf ya Farid. Iya kan, harus kan. Ya, bisa. Aku paham posisi aku paham. Ya, mohon maaf ya. Nah, tapi karena detailnya Vita itu tuh
jadi plus untuk aku. Kenapa? Karena aku orangnya cuek banget gitu loh, maksudnya kayak Kelihatan sih. even untuk jalan misalnya one day trip aja bolak-balik Singapura gitu misalnya. Nah, Vita itu tuh detail banget tuh. Harga tiket segini, jam segini berangkat, tiket bus segini. Nah, dia tuh sampai bawa persiapan segala macam. Kalau aku enggak, aku cuma bawa tas lempang isinya kunci motor, dompet, HP, udah jalan sama kamera paling, udah gitu doang. Kayaknya ini Nggak deh. kepikiran tuh aku harus apa gitu, bawa makanan atau apa gitu. Karena pikir aku makanan bisa beli di sana gitu. Nggak bisa nih. Aku kayaknya kayak Vita deh. Tapi sama mahal. deh. Aku terplanning banget sih. Ya sih, aku sampai tahu nggak sih, aku tuh kan magang di sekarang. Kan? Kayak teman-teman pernah bilang, Ika kayaknya aku tuh cocoknya magang di ini deh, di perusahaan Jepang. Karena kayak pas gitu loh, kayak disiplin terplanning. Nah, tapi kenapa? Iya sih, maksudnya kita contohnya aja ya, misalnya udah kita tuh nggak bisa kesebut yang kayak misalnya nih Farid nih bilang, minggu depan kita kesini. Kita tuh sibuknya udah dari hari ini. Kayak dicatat semua apa-apa aja harus dibawa. Terus istilahnya packing itu dari minggu sebelumnya kayak gitu. Padahal perginya masih minggu depannya lagi. Ya Allah. Kayak emang harus. Ya Allah. Gitu. Sementara Farid itu ya besok pagi-pagi banget mau berangkat, dia bisa malamnya tengah-tengah malam baru packing. Kita paling nggak bisa kayak gitu. Ih, sumpah. Dia orangnya minit banget, tersantai, nggak mau ribet. Nah itu Farid tuh. Dan event ya Kak, aku misalnya pakai baju apa itu pasti Vita tuh yang milihin tuh. Kalau enggak aku pakai baju kaos polos warnanya apalah, terus celananya warnanya apalah, bodo amat gitu loh. Iya, apa? Kadang pakai sendal juga ke Paradigm, pakai flipper dong, pakai flipper ya, flipper itu ke Paradigm, cuman pakai flipper, baju kaos, pakai training udah. Sedangkan si Vita proper, pakai sepatu. Yang kesel. Aku denger aja kesel loh. Ngomong-ngomong terplanningnya Vita nih. Apa Vita pernah ngerasa dirinya OCD? Sebenarnya Vita dulu nggak tahu kayak OCD itu apa. Cuman setelah Vita cari-cari tahu, terus kayak nanya juga ke orang gitu kan, kayak Vita nggak tahu ya apa itu gejalanya, apa Vita udah termasuk ke dalam itu. Tapi yang jelas karena gini, dulu jadi kan kita sempat ketemu sama Om Vita, Om yang di Malaysia gitu kan. Jadi waktu itu mama Vita tuh keceplosan gitu bilang kalau Vita itu tuh kalau nyusun barang harus sama gitu. Terus kalau misalnya hal-hal kecil ya ini ya, misalnya hanger tuh harus sama semua. Kan ada yang kayak kebalik ke luar, ada yang ke dalam kayak gitu kan. Terus kayak warnanya tuh harus sama semua, atau enggak kalau warnanya beda-beda harus biru aja, oranye aja, kuning aja gitu kan. Nah terus si Om itu bilang, kita kalau misalnya nyusun buku atau nyusun sesuatu gitu harus sesuai ini nggak, kayak tet gitu. Iya Om, memang harus gitu, harus kayak gitu. Terus Omnya bilang, itu sama tuh kayak Om katanya gitu. Ya itu udah masuk ke OCD itu katanya. Tapi mungkin gini ya, kayak kalau yang kita baca tuh kayak OCD tuh kayak ada level-levelnya gitu kan. Kayak ada sampai di tingkat orang tuh yang kayak stresnya tuh sampai kayak udah stres banget gitu kalau berantakan kayak gitu. Tapi mungkin kita nggak sampai stres yang gimana banget, cuman kayak kita tuh selalu marah-marah kalau kayak kamar tuh berantakan kayak gitu. Berarti kita nggak tahu deh itu OCD apa enggak, cuman kayak katanya sih udah gejala. OCD nggak sih, gue juga nggak tahu deh. Kalau misalnya si Farid enggak ya, pasti dia enggak kan, kayak nggak mungkin kan seorang Farid OCD kayak. Oh udah pasti enggak kan? Itu gejala aja nggak masuk Kak, udah pasti. Iya. Dia nggak mungkin. Gejala aja dia udah nggak masuk gitu OCD. Apa itu OCD? Aku tidak pernah mengenal itu OCD. Kalau Vita tuh OCD-nya parah. Aku nggak tahu kalau Vita tuh parah banget, tau nggak? Tiap hari harus ngebersihin kamar mandi, coba tiap pagi. Harus ngebersihin kamar mandi. Tiap hari. Aku tuh heran. Maksudnya kamar mandi tuh misalnya kemarin udah dibersihin. Kalau orang yang normal, orang normal itu 3 hari, 4 hari gitu baru digosok lagi gitu kan. Iya benar. Ini nih kemarin dia ngesikat kamar mandi, besoknya juga ngesikat gitu. Apa yang mau dibersihin lagi gitu. Itu yang buat aku gak ngerti sama Vita. Oh, sempet sih ini. Jadi kan
gini Kak, jadi kan kemarin itu kita kan pas di asrama itu di lantai 4 kamarnya. Terus pas semester kemarin kita pindah ke lantai 3 kan, sebelahan sama Una sama Uci gitu kan. Nah, jadi kan mereka kalau masuk ke kamar kita kan masuk aja. Jadi tuh kayak kadang-kadang pas mereka lagi masuk tuh kita lagi nih ke kamar mandi, lagi beres-beres kayak gitu. Terus dia bilang, "Ya Allah, Fit, apalagi sih yang mau diberesin? Capek aku lihat kok," katanya kayak gitu. Sampai kayak gitu. Kita kayak kayaknya kita emang pengen beresin aja kayak gitu, gimana sih? Kayak nggak bisa gitu loh, Kak. Emang harus. Terus ini nih, kan ngomong-ngomong masalah beres-beres, ya kan? Berarti kan kamar Iya. kita harus rapih banget kan, kayak serapih itu. Ya kan, kayak aku bisa melihat dari background kamarmu itu kayak serapih gitu kan. Nah, kan sedangkan kalian itu berdua punya bisnis Homemade Ridavi itu kan. Nah, pasti kan kalian naruh Iya. barang, misalnya kalian ada pesanan gitu kan. Pasti kan taruhnya di kamar dulu kan, setelah udah masak di mana gitu, di pantry, udah masak, udah selesai. Terus kan kalian packing, masukin ke kamar kan, pasti sambil nunggu pesanan gitu kan. Gak mungkin kalian taruh di pantry, ntar dicuri orang gitu kan. Nah, itu Vita tuh bakal tetap Iyalah. beres terus, atau kayak ya udah didiemin dulu. Atau emang ya udah kalau misalnya lagi buka, belum buka gitu, Iya, beneran. harus beres-beres juga. Iya, jadi kan untuk menunya itu menu makan malam. Nah, kita tuh usahain memang sebelum maghrib udah selesai, jadi pas maghribnya Farid bisa antar gitu kan, habis maghrib. Atau kalau bisa sebelum maghrib. Jadi biasanya kita kasih dulu ke Farid semua makanannya, biar diantar dulu. Yang penting makanannya sampai dulu kan ke orang-orang, takutnya nanti nasinya dingin. Nah, dan kita tuh emang harus standby di handphone dulu sambilan Faridnya keliling, karena kan kita tuh yang ngabarin orang-orang. Setelah selesai, kita baru mulai tuh nyapu, ngepel, terus lap-lap, baru kita rebahan. Kalau masih lantainya berminyak, kalau misalnya masih ada yang tumpah-tumpah, kita nggak akan bisa tidur, Kak, seriusan. Kecuali misalnya kita tuh hari itu capek banget dan orderannya juga banyak kayak gitu. Jadi biasanya semua barang-barang yang misalnya kayak kotor-kotor atau apa, kita tumpukin di satu pojokan, pokoknya jangan berterbaran, terus at least kita lap-lapin dulu, nah besok pagi pas bangun tidur baru kita pelkan atau disapu kayak gitu. Gitu sih. Terus ngomong-ngomong nih tadi Karena kan kita nggak bakal bisa tidur. ya benar-benar oke, sekarang paham nih, berarti Vita tipenya emang yang harus beres dulu baru bisa istirahat, kayak baru mikirin diri dia sendiri gitu. Iya. Ya kan? Nah, Iya. sedangkan kan si Farid ini kan tipenya yang kayak bisa dibilang berlawanan gitu kan, kayak jauh gitu jelas. dari Vita, kayak ini Vita, ini Farid gitu kan. Parah. Nah, pernah nggak sih yang kayak Farid tuh kayak udahlah Fit, aku capek, boleh nggak yang nganter makanan tuh siapa kayak gitu, kayak dia pernah nggak sih ngeluh gitu? Soalnya kan ini Vitanya kan masak kan, ibaratnya kan Vita yang megang kendali si Homemade Ridavi ini kan, jadi si Farid ini cuma nganter-nganter aja kan. Nah, pernah nggak dia tuh Saya yang gitu delivery kayak saya orang Gojek, jiwa saya Gojek. Farid pernah Enggak sih sebenarnya. Apa sih? Ya, Kalau ngerasa kesebut sama Farid kita nggak pernah denger sih ya. Farid gimana? nggak sebenarnya aku nggak pernah nyebut sih kalau aku capek sekarang, tapi aku berusaha memperhalus perkataan aku kalau aku tuh capek mengantar-ngantar dengan cara gimana kalau kita rekrut orang untuk membantu saya mengantar-ngantarkan, dan akhirnya saya rekrutlah orang, padahal dalam hati saya itu sangat capek mengantar-ngantar dari K9 sampai ke KDOJ. Nah, akhirnya kami bagi dua gitu loh. Jadi akhirnya aku coba nge-approach teman aku, mau nggak nanti fee-nya itu per box, misalnya kalau kamu ngantar KDOJ itu ada 10 box, ya 10 ringgit untuk kamu gitu loh. Mulanya deh, kan kalau misalnya kalian udah bisa ngerekrut orang gitu ya kan, walaupun teman sendiri ya pasti kan bisa ditawar lah harga teman gitu kan, walaupun itu tetap harus saling menghargai. Cuman kan secara general, kalau secara umum dilihat gitu, berarti kalian omsetnya lumayan besar ya? Kalau dibilang besar sih enggak sih, tapi cukup lah untuk memenuhi jajan dalam seminggu. Berlebih gitu untuk seminggu. Kalau makannya cengal terus ya, kalau makannya di Seoul Garden kayaknya nggak cukup. Kayaknya nggak bisa. Iya, soalnya Sebenarnya gini Kak, kayak
dari awal kita itu awalnya kan kayak kita ikut nganterin delivery juga kayak biar dia ada temen juga gitu kan, tapi lama-kelamaan kita ngerasa kita capek banget gitu karena apa ya, kita udah full seharian masak terus kita harus nganterin lagi tuh kayaknya nggak mungkin gitu karena ditambah kamar kita yang berantakan kayak gitu kita kan nggak bisa gitu, jadi kita harus beres gitu kan. Jadi emang udah diomongin sama Faridnya kayak ini kita bagi tugas deh, kita bagi masak, kamu fokus di delivery aja, nggak usah pikirin yang lain-lain kayak gitu. Jadi emang ya suka nggak suka tanggung jawab dengan tugas masing-masing, karena kita pribadi pun kalau dibilang gimana ya kayak aduh pengen deh nggak masak, kayak tiba-tiba masakannya udah jadi aja gitu saking capeknya gitu. Iya kadang-kadang kayak gitu, cuman kayak masalahnya kalau nggak dibikin ini orang udah order loh, tanggung jawab kita kan untuk penuhi itu semua sampai selesai. Nah, jadi mau nggak mau capek nggak capek emang harus diselesaikan kayak gitu. Pastilah menggerutu juga, kita pun yang masak pasti ada ininya ngeluh juga. Terus ini aku tuh lupa nanya deh, aku udah nanya jauh aja deh. Awal mulanya gitu loh, kalian pengen bikin, kan awalnya kan part time dulu kan, terus baru mulai buka Homemade Ridafi itu kayak gempar banget kayak ya ayam geprek. Padahal sebelumnya emang udah ada ayam geprek, cuma kan kayak beda aja gitu. Nah itu tuh awalnya gimana gitu? Siapa nih mau jelasin? Ayo atau kita? Ai deh, Ai. Kamu dulu deh. Ai ya. Jadi beli, janganlah. Jadi gini, sebenarnya gimana tadi awal mula terbentuknya Homemade Ridafi ya? Atau terbentuknya ayam geprek? Homemade Ridafi dulu dong. Iya, Homemade ayam geprek dulu. Jadi awalnya itu karena gini, sebenarnya Homemade Ridafi ini karena Vita ini sering ngeluh juga gitu kan, karena apa ya, kayak kerja sama orang itu kan capek, harus ada terikat gitu loh, harus datang jam segini dan susah gitu untuk bentrok lah dengan tugas-tugas yang dimana semester itu tuh udah mulai banyak banget tugas-tugas project-project gitu kan. Nah si Vita si Vitanya ini sering ngeluh gitu, capek dan akhirnya gimana kalau kita buka usaha sendiri, buka ini dengan konsep awalnya kayak target kami sebenarnya tuh mahasiswa mager sih. Aku gitu itu kan. aja sih masih mager gitu, karena kan juga lihatlah beberapa dari ada juga kan yang order delivery food dari luar segala macam gitu. Nah kami itu kayak mikir kalau misalnya kita buka delivery food di dalam UTM untuk mahasiswa mager dan rasa Indonesia gitu, dan kemungkinan target kita orang Indonesia pastinya kan. Iyalah. Nah, akhirnya ya terbentuklah pertama tuh mikirnya apa nih yang mau dijual gitu kan, belum mikir ayam geprek gitu loh, kita mikir apa sih sesuatu yang unik lah gitu. Nah terbentuklah nasi bulat, padahal konsep itu sebenarnya dari ini apa sih yang segitiga itu onigiri. Nah tapi bentuknya aja dibulatin, di Indonesia kan gitu ya, nasi bulat doang gitu loh, padahal inspirasi dari onigiri itu gitu. Dan itu banyak juga sih perdebatan, maksudnya aku pengennya onigiri itu nasi bulat tuh ada rumput lautnya atau segala macam, tapi ujung-ujungnya mentok kita fokus ke makan rasa Indonesia aja, masakan Indonesia, jangan ada masuk rumput laut segala macam. Kita bentukkan nasi bulat dengan satu box itu terisi 6. Dan dijual berapa kemarin? 6 ringgit. 5 ya, 6 ringgit ya jualnya. Ih, 6 enggak sih? 5 buletan ada tambahan lauknya, harganya 5 ringgit, tapi kan ada ongkirnya gitu. Awalnya. Nah, itu awalnya terbentuknya Homemade Ridafi dari nasi bulat. Terus kok bisa jadi, kan abis nasi bulat itu inget banget aku tuh kan ngeliat kan instastory anak-anak biasalah, teman-teman kalian juga kan yang kayak beli-beli enak gitu kan, aku penasaran tuh. Akhirnya aku nunggu tuh kayak udah minggu depan telat mulu kan, terus tiba-tiba udah nggak ada tuh nasi bulat, tiba-tiba udah ayam geprek aja. Itu tuh gimana ceritanya? Kayak kok ganti menu nih orang? Jadi gini. Itu tanyakan kepada kokinya ya. Itu soalnya dari keluh kesah kokinya itu. Jadi dari nasi bulatnya dulu ya. Jadi nasi bulatnya itu sebenarnya kita nggak expect teman-teman bakal suka, karena kita pribadi nggak suka. Apa sih? Kita pribadi suka nggak? Seriusan, kita pribadi
Bahkan kita belum pernah rasa loh itu nasi bulatnya seriusan. Karena yang Kita dirasa nggak Vita suka. itu ini, yang dirasa Vita itu cuma lauknya, Kak. Soalnya karena kalau Iya, misalnya lauknya dalam doang. bulatnya itu tuh kayak aneh gitu dia rasanya makan. Ya biasalah selera kampung. Kalau di Vita, kita tuh nggak suka nasi pulan, nggak suka nasi yang nyatu gitu tuh Vita nggak suka. Vita lebih suka nasi yang berderai kan. Jadi paling Vita ngerasainnya itu paling ngerasain yang feeling dalamnya aja kayak gitu. Nah, ternyata kan banyak banget nih yang suka. Kita kaget juga kan sampai 30 box, 40 box, tapi akhirnya kita nggak bisa bikin sebanyak itu gitu kan. Pas awal-awal tuh masih banyak kayak gitu. Terus berjalannya waktu 2 bulan lebihan kayak gitu, pastilah ya ada yang kayak kadang-kadang sepi, kadang-kadang banyak banget kayak gitu kan. Nah, terus kita juga mikirnya gini kayak nasi bulat itu tuh sebenarnya makan waktu banget. Kayak masaknya sebentar, cuman ngebulatinnya itu loh Kak, karena kita ngebulatinnya nggak pakai alat, nggak kayak onigiri yang ada cetakannya gitu. Emang bulatin pakai tangan manual kayak gitu kan. Dan itu tuh bener-bener makan waktu banget, nguras tenaga banget, parah nasi bulat itu. Padahal kelihatannya simple ya, nasi bulat-bulat kayak gitu Kayak kan. makannya tuh tinggal hap gitu loh, kayak hap. Jadi tuh tahu nggak Kak? Jadi tuh ya kita kan karena di kamar tuh pakai kipas. Jadi Vita tuh benar-benar harus matiin kipas untuk bikin itu. Panas dong. Karena karena kan nasi itu misalnya nih kita kan biasanya taruh di tempat gitu, terus nasinya kita gini-giniin kan, pakai sarung tangan gitu. Kita gituin. Itu kalau kelamaan dibuletin dan kelamaan ditaruh dingin kan. Ya kan nasinya. Ya. Nah, makanya kita harus matiin kipas. Jadi Vita kayak harus panas-panasan di kamar, terus juga makan waktu satu-satu dibuletin satu-satu. Sementara yang order 18 box, 20 box, 25 box. Jadi kayak benar-benar nggak efektif banget sih. Kenapa? Makanya akhirnya kita mikirnya, terus kita bilang ke Farid, gimana ya caranya supaya kayak lebih ini, terus orang-orang juga pada suka gitu kan. Akhirnya bikinlah ayam geprek, dan itu kita minta resepnya sama Mama, karena kebetulan kan Mama jualan ayam geprek juga kan, ada usaha juga. Tapi memang kalau Ika rasa, kan Ika pernah rasa nih ayam geprek yang Mama Vita sama ayam geprek Vita, kalau Vita ngerasanya itu beda. Karena secara tepung, secara bumbu juga bumbu sana sama di sini kan beda gitu. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Gitu. Iya benar-benar. Nah, Ya kebetulan. Karena emang lebih mudah aja. Ya benar. Nah, jadi intinya Kenapa? tuh karena ini sih, karena nasi bulat itu makan banyak waktu, nah terbentuklah. Dan juga di saat itu tuh udah di akhir-akhir bulan tuh banyak yang kayak udah sepi yang ngebeli gitu loh. Karena kami berpikir apa sih masa makan nasi bulat doang kenyang, pasti orang beli makanan yang lain gitu kan. Nah, akhirnya kami mikir kayak gimana kalau kita jualin sesuatu hal yang ngebuat orang tuh kenyang di malam hari itu. Udah ya itu kita kayak ayam geprek. Iya. Dan karena mamanya Vita jualan ayam geprek, yaudah kenapa nggak ikutin mama aja gitu ayam geprek, bawa ayam geprek ke Malaysia. Nah, yang aku tahu, yang seingat aku ayam geprek itu pertama kali itu udah ada apa belum ya? Kalau nggak salah, kayaknya belum deh ayam geprek yang delivery. Udah ada ya? Udah ada. Tapi yang nggak tahu lah. Udah kan Kak yang di ujung. Iya ada, udah. Cuma kayak nggak nendang. Tapi kita belum pernah coba itu belum pernah. Udah ada dulu, Nah, udah itu. ada. Cuma kayak mohon maaf ya, aku kan anaknya mager ya, kayak nggak ada yang nganter gitu. Kayak kalau Vita kan ada yang nganter, jadi kayak udahlah bayar aja deliverynya, susah-susah. Iya. Terus ini. Free delivery. Udah gitu. Free delivery. Ya terus. Udah gitu, tadinya bikin ayam geprek itu kan memang kita tuh pengen nonjolin sambalnya di Indonesia kayak gitu. Karena kan ya kita tahu lah anak Indonesia mungkin nggak semua suka pedes ya, cuman kadang-kadang sambalnya di Malaysia tuh enak, cuman kan kadang-kadang nggak sesuai sama lidah kita aja ya gitu kan, nggak biasa kan. Karena kita pribadi, karena orang Padang, sambal di sana tuh kayak ada gulanya gitu, jadi kayak nggak gigit gitu pedesnya. Nah jadi kita bikin sambalnya tuh emang full cabai rawit, itu nggak pakai tomat sama sekali, dia emang benar-benar nusuk kan. Yang kita kira itu tuh cuman orang Indonesia aja yang sanggup, bahkan nggak semua kita kan Kak sanggup makan itu, karena emang pedes banget kan. Aku nggak sanggup. Iya, terus ternyata Kak justru banyak anak-anak Melayu yang beli. Kita semua itu kaget banget sih, karena kita pikirnya anak Melayu itu sukanya mie yang manis-manis. Kita pribadi aja tuh nggak makan sambelnya, nggak kuat. Cunya sama Vita tuh kayak kadang
orang-orang tuh pedes gitu, kalau udah wah kayak gitu-gitu, tapi mereka tetap makan gitu. Iya. Kenapa ya orang, maksudnya Dulu aku jujur nih, dulu aku tuh makan pedas juga kayak gitu, kayak aku tahu itu pedas, aku tahu itu menyiksa lidahku dan sanubariku, iya. tapi suka. Terus akhirnya aku kena asam lambung kan, terus kayak udah aku nggak bisa lagi makan pedas. Jadi aku coba lah keluarin menu jangan pedas fit, ntar kalau udah offline menu khusus asam lambung. Iya, rencananya. Sebenarnya kita ada loh waktu itu ngeluarin menu yang nggak pedas, yang ayam apa ya? Ayam penyet. Yang pokoknya sambelnya sambal terasi gitu. Itu kita buatnya memang sengaja untuk teman-teman yang waktu itu request nggak bisa makan pedas. Jadi akhirnya kita tawarin mau nggak kita bikinin sambal terasi kayak gitu. Tapi sambal terasi itu beda gitu, nggak sama yang kayak di Malaysia. Pakai sambal cabai rawit juga gitu. Cuma pakai tomat kan. Nah itu emang nggak pedas. Itu mereka sampai kayak beli, tau gak sih, sampai berbotol gitu, beli sambelnya aja. Tahu? Karena aku pernah beli. Nggak pakai ayam. Karena aku pernah beli. Oh iya. Apa sebut-sebut, aku pernah beli semuanya. Itu ya sambal botolan ya, kita bener-bener nggak kepikir gitu, sampai orang-orang tuh kayak, Kak boleh nggak beli sambalnya aja. Jadi kita nggak tahu itu junior atau teman angkatan kita, jadi tinggalnya tuh di luar, di Melana gitu. Jadi dia bilang, Kak boleh nggak aku beli sambalnya aja. Tapi kan maksudnya gini, kalau beli sambelnya aja yang kecil gitu, kita mau nganterin jauh keluar kan kayaknya nggak masuk ya hitungannya kayak gitu kan. Kecuali dia belinya banyak. Ini cuma mau beli satu doang, satu yang plastik kecil itu loh Kak, yang biasa di ayam. Itu mah, ya terus habisin bensin. Iya, jadinya, iya makanya kan. Terus kita juga bilangnya baik-baik gitu. Kalau misalnya sedikit nggak bisa, kita bilang gitu kan. Jadi akhirnya nanti kita bakal keluarin yang botolan kayak gitu. Jadi emang puas kalian kan. Dan memang sambalnya itu tahan. Iya. Ika waktu itu berapa lama habisnya? Seminggu apa 5 hari gitu. 5 hari kayak 5 hari seminggu gitu. Enggak, maksudnya enggak berjamur atau kayak gimana kan? Maksudnya tahan kan sambalnya. Karena dia nggak pakai tomat, jadi lumayan tahan. Ini nih aku mau tanya. Ini sesuatu yang penting dan menutup podcast kita. Asik. Oke, aku serius. Jauh tahu, aku nggak berasa. Oh iya, hampir sejam kah? Oh iya. Itu 52 menit. OMG. Kayak nggak berasa kan? Oke, terus. Nih ya, aku pertanyaan gitu. Kalian pernah pas kalian mulai bisnis itu, komitmen kalian tuh apa? Terus kalian pernah nggak sih ngerasa takut? Terus supportnya, pernah nggak sih diremehin orang gitu? Terus supportnya tuh dari siapa aja? Circle kalian tuh support, atau pasangan juga kalian saling support, atau dari sisi keluarga support juga? Karena kan kalian kan juga kuliah kan juga sibuk kan? Apalagi kalau misalnya kalian kan kebetulan dua-duanya di Faculty Computer Science ya? Yep. Terus aku tuh ngelihat ya secara dari luar nih, aku kan nggak tahu ya, aku kan bukan di sana. Cuma aku lihatnya kalau kalian itu emang kelasnya juga nggak terlalu padat, tapi kalian projectnya itu yang selalu ada tugasnya ya kan, kayak banyak banget sampai aku ngelihat juga kayak kalian begadang-begadang. Nah, kalian tuh gimana cara kalian komitmen sama bisnis kalian, terus kalian bagi waktu sama kuliah juga. Nah itu aku mau Farid dulu deh yang jawab. Ai. Geli sih Ai. Aku juga nggak tahu sih kenapa diri aku dipanggil Ai. Jadi komitmen sebenarnya komitmen itu ya karena kita pengen ini sih intinya mau kayak gimana pun kita bisnis secara profesional aja. Tapi juga ngelihat situasi misalnya ketika Vita lagi banyak kerja atau apa aku nggak boleh maksain dia untuk buka orderan gitu loh. Nggak boleh maksain dia untuk kita harus terima orderan nggak. Tapi sebaliknya juga kayak gitu ketika aku misalnya capek ataupun lagi banyak tugas. Nah, Vita juga nggak maksa aku untuk ayo ngantarin orderan, nggak gitu sih. Lebih ke kesepakatan sih. Jadi sebelum pemesanan orderan tuh kita udah bilang dulu besok kita buka nggak nih atau gimana ada acara apa enggak atau gimana. Nah, jadi kalau misalnya
besok ada tugas dari ini submitnya jam segini, oh ya udah berarti nggak usah buka. Ataupun kalau buka kita buka 6 box saja atau buka sedikit aja gitu, yang dimana kita nggak ngabisin banyak waktu di sana. Dan kalau dari orang tua, awalnya aku termasuk dilarang sih, maksudnya fokus kuliah aja gitu, ngapain sih kerja-kerja. Tapi aku yakinin gitu loh, maksudnya ya pengen gitu rasanya ngerasain kayak beli sesuatu itu dari uang hasil jerih payah sendiri gitu. Even itu modalnya pakai uang dari jajan juga. Tapi lama kelamaan dampak orang tua juga, keluarga juga dampak positif juga kan. Aku lebih bisa nge-manage waktu aku bisa lebih bertanggung jawab dengan tugas aku gitu. Nah, jadi akhirnya orang tua yang dari awal nggak ngembalain jadinya kayak ya udah selagi itu baik untuk kamu ya lakuin aja. Dan aku bangga di sana, aku bangga sekali ketika orang tua aku memberikan kebebasan untuk aku. Anak mama banget kayaknya. Bukan anak mama, aku tuh pengen ngebrontak tapi nggak tega sama orang tua. Aku nggak tega. Paham. Kalau Vita gimana? Kalau Vita dari awal itu emang bilang ke Farid, karena kan waktu itu kita masih semester awal-awal ya, jadi kayak belum terlalu sibuk gitu. Ya. Kita bilang ke Farid, apapun yang terjadi nanti, kita harus ingat kalau yang kita lakuin itu bukan tujuan utama gitu. Kita bilangnya kita buat ini untuk seru-seruan aja gitu, buat seru-seruan. Terus bonusnya kita dapat uang sendiri nih buat jajan kayak gitu kan. Cuman kalau untuk ngebagi waktu sebenarnya awal-awal kita memang kayak kesulitan sih, kayak kadang-kadang misalnya ada tugas atau gimana. Cuman lama-lama mungkin disitulah kita jadi belajar manage waktu kayak gitu. Kapan kita harus fokus ke sini, kapan kita harus untuk fokus belajar kayak gitu. Juga dari situ juga kita sama Faridnya juga jadi belajar jadi satu tim gitu loh. Kayak kita tuh benar-benar nggak bisa maksain ego masing-masing kayak gitu. Emang harus saling ngedengerin, harus saling ngehargain juga kayak gitu. Terus kalau misalnya dari pihak orang tua, kalau Vita memang dari awal didukung banget. Karena kayak apa ya istilahnya, nggak tahu ya, kalau orang tua Vita tuh ketika kita udah bisa cari uang sendiri itu mau sekecil apapun tuh itu istilahnya hal yang bagus gitu loh Kak. Gimana sih? Kan maksudnya gini, ada tipe orang tua yang kayak udah belajar aja, ngapain sih ngurus-ngurus kayak gitu, misalnya ya ada orang tua yang kayak gitu. Nah, kalau orang tua kita tuh enggak, kalau misalnya kamu bisa ngelakuin kenapa enggak gitu loh. Tapi selalu diingetin, jangan lari ya fokusnya kayak gitu. Istilahnya lagi kita bisa tanggung jawab, kita bisa membagi waktu, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak dilarang dari awal, disupport dulu, cuman paling dilihat nanti nih progresnya kayak gimana gitu. Cuman alhamdulillah sampai sekarang apa sih, sebenarnya baik-baik aja. Sebenarnya ini sih sebenarnya. Jadinya jadinya tuh sebenarnya dari situ emang banyak banget sih pelajaran yang kayak, karena kalau dibilang ya kan mungkin orang-orang ngelihatnya asik ya gitu, misalnya kita berdua sama Farid gitu kan punya usaha, atau orang-orang ngelihatnya laku terus ya segala macam, padahal tuh banyak banget kayak suka dukanya sih. Kayak kita pribadi sama Farid tuh sering cekcok awal-awal dulu, jadi kayak sering cekcok, masih ego lah. Kita tuh pengennya gini, Farid tuh pengennya kayak gini, berantem gitu kan. Cuman lama-lama akhirnya kita jadi tahu gimana caranya kita bisa nyatu nih gitu. Kayak kita ingat kalau kita tim gitu. Dari situ sih banyak belajar gitu. Sebenarnya ini sih dari omongan kalian berdua ini aku nangkep sesuatu gitu loh. Jadi kayak buat teman-teman juga yang nonton nih ntar, sebenarnya kalau kita mau sukses sebenarnya kita harus keluar dari zona nyaman kita, ya nggak sih? Kayak kalau misalnya kita 420, I love that. Bener banget. Kita tuh kayak ini, karena kita mau belajar manage waktu kita. Kita harus nyibukin diri kita supaya kita tahu bagi waktu tuh gimana. Soalnya kalau misalnya kita nunggu kita bagi waktu dulu baru kita menyibukkan diri, itu nggak akan jalan. Jadi kita harus ketimpah dulu baru kita bisa ngangkat batunya gitu, ya nggak sih? Karena kalau kita nyaman tapi nggak gerak kemana-mana ngapain? Iya benar. Iya, jadi tuh istilahnya nggak bisa yang kayak kita langsung bisa gitu loh. Pasti kayak hancur dulu gitu, baru akhirnya ternyata gitu ya. Ternyata nggak boleh kayak gini nih. Yaudah besok kedepannya kayak gini loh, kayak gitu.
banyak belajar dari situ sih sebenarnya benar-benar. Terus juga gini, kita bilang ke Farid juga, kita tuh percaya lah kayak apa ya? Gimana ya kita bilangnya, kayak kita nggak tahu nanti kedepannya bakal apa kayak gitu. Setelah kuliah kita bakal kayak gimana, kita nggak ada yang tahu ya. Cuman kita percaya ketika kita ngelakuin satu proses itu hasilnya nggak akan sia-sia gitu loh. Daripada kita diam nggak ngelakuin apa-apa sama sekali, terus kita cuma ngikutin alur aja gitu. Oh ya udah kuliah gini kayak gitu. Kayak kalau di kita ya, ini opini kita ya, maksudnya mungkin beda-beda di orang, cuman kalau menurut kita kayak gitu. Jadi kayak emang harus keluar dari zona nyaman itu sih, benar kita bilang kayak gitu. Iya, soalnya berproses lah intinya. Soalnya kadang gini, kalau misalnya ada orang tua yang nonton ya, tante, om, sebenarnya gini loh, anak kuliah itu sebenarnya dibebasin aja. Maksudnya dalam konteks positif ya. Kalau misalnya dia mau bikin sesuatu ya udah dibiarin aja, karena di situ tempatnya dia belajar. Soalnya kalau misalnya kita tetap kayak gini, kayak mah, pah, mau beli ini kayak gini nih, kayak itu tuh nggak akan kebentuk. Iya, itu mungkin ini ya, karena nggak tahu Farid, tapi kalau Vita tuh bukan tipe anak yang organisasi gitu loh Kak. Jadi Vita kayak misalnya PPI atau apa kan kita nggak terlalu aktif ya di situ gitu kan, karena kita tuh sempat yang kayak asik ya teman-teman kita bisa loh kayak ikut organisasi kayak gitu. Itu kita tuh emang nggak ada rasa untuk ke situ loh gitu. Maksudnya kita sempat nanya juga ke senior gitu kan, ada senior kita ya, kalau emang nggak mau nggak harus gitu loh, maksudnya nggak harus kita memaksakan untuk itu. Jadi kita akhirnya mencari jalan lain. Oh orang-orang nih ininya organisasi nih, kesibukannya kita apa ya yang kita bisa lakuin kayak gitu loh. Jadi kayak kita nggak cuma diem, oh iya orang tuh organisasi udah kita gini aja, enggak gitu. Jadi kayak kita nyari jalan lain lah gitu. Kok Farid kayak gitu sih mukanya? Karena aku juga orangnya yang bukan organisasi banget, dan kalau dibilang aku antisosial gitu loh. Aku kayak nggak bisa yang di tempat ramai. Tapi dengan adanya Home Tridavi ini aku jadi kayak lebih bisa kayak ya walaupun sekedar orderannya udah sampai, oke, thank you ya, jangan lupa upload ini. Aku tuh even kayak untuk nyapa orang baru gitu kayak hai gitu tuh. Aku tuh sebenarnya kayak risih gitu loh, kayak apa sih kok aku begini sok kenal. Kalian pembohong sumpah. Pas sama aku bentar Kak, kita klarifikasi nih. Jadi Farid itu memang dari zaman sekolah dia organisasi, OSIS, Pramuka, Paskibra kayak gitu-gitu kan. Kayak aktif lah gitu. Sekarang aja tuh sok-sokan sos kayak gitu kan. Cuman maksudnya dia tuh kalau ketemu orang, maksudnya kamu tuh kalau ketemu orang masih oke gitu loh, masih kayak bisa mencairkan suasana, masih oh iya gini-gini. Dia tuh bener-bener yang kayak nggak sama sekali nggak bisa basa-basi sama orang. Jadi kalau kita ngomong sama orang tuh to the point. Jadi kayak orang, ih kaku banget sih orang nih, kayak nggak asik banget sih. Kalau kamu tuh masih bisa ngeblend gitu sama orang. Itu karena keluar dari zona nyaman. Ikut organisasi SMP, SMA itu karena supaya orang bisa ngelihat aku gitu loh. Aku jadi spotlight gitu loh. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak karena suka menyendiri, dikucilkan, dianggap remeh sama orang, dan akhirnya ketika ke organisasi itu ya sama aja, aku juga dikucilkan jadinya. Jadi kayak aku lebih milih kayak udah keluar zona nyaman, justrunya balik lagi ke zona nyaman. Tapi dengan adanya Home Tridavi ini perlahan kayak mulai bisa ngeblend dengan orang-orang, mulai bisa kelihatan sih bedanya emang gitu. Benar. Cuman Faridnya tuh lebih fleksibel gitu loh. Kalau kita emang kayak itu banget gitu. Iya sih kelihatan sih. Banget gitu. Iya benar sih. Kan? Ya makanya kita paling susah buat deket sama orang baru gitu. Karena kita nggak bisa basa-basi gitu loh Kak. Kayak ada kan orang yang kayak mau kemana gini kayak gimana sih, kayak basa-basi aja gitu. Kita nggak bisa. So asik anaknya. Maksudnya kita itu nggak bisa harus kayak orang gitu, yang cross gitu. Duluan gitu loh. Harus orang yang cross duluan baru bisa. Sebenarnya aku tuh beda banget pertanyaan. Kayak aku mau bahas YouTube-nya Vita, terus aku mau bahas banyak loh sebenarnya, tapi kayak nggak cukup gitu loh. Kayak durasinya berapa lama sih? Nggak tahu. Durasinya berapa lama? Katanya sebenarnya itu cuma 30 menit kan. 30 sampai 60 menit. Terus kita tuh masalahnya udah sampai 60 menit nih, tapi masih ada nih satu YouTube yang harus dibahas. Tapi gini loh Kak, kan nanti bakal diedit ya.
Kalau Vita sih kayaknya nggak bakal panjang sih, maksudnya buang aja yang nggak penting-penting gitu. Ih, nggak usah, biar aja, biar menikmati. Kecuali yang 2 tadi, yang kamar sama yang tadi. Iya, jangan, sumpah jangan. Ya Tapi pokoknya Nggak, maksud kita Hah? maksud kita bahas aja nggak sih, maksudnya nanti bisa dipilih gitu. ya itu nggak tahu. masalah yang edit lah. Takutnya, karena kita takutnya gini, pembahasan kita yang tadi tuh ada yang nggak kayak nggak pasti dibahas kayak gitu loh. Iya, bakal difilter kok, bakal difilter. Cuma kalau misalnya kayak cuma lawakan biasa aja, kayak bakal masuk tetap buat kayak udah, kayak biar ada hiburan aja, kayak nggak kaku-kaku amat gitu loh. PPI. Aku jujur loh, aku belum nonton YouTube PPI loh, asli. Tahu nggak? Ini ntar nonton video kita bertiga, video call. Ini video call kan jatuhnya. Ngemeng-ngemeng. Kayaknya bakal ada part 2 deh, part 2 YouTube Gak Vita. apa, gue tunggu. Ya kan, kayak Aku seru tunggu. nggak sih? Berdua Seru nggak Vita sih ngomong aja sama gitu. aku? Seru nggak sih? Kayak aku enak nggak sih diajak ngomong? Apa? Buat Ya, part aku 2. bahas part 2 YouTube. Oh, terserah. Ya, dan ntar deh aku mau ngomong Boleh. dulu sama diri aku. Oh ya, tapi nih penutup nih. Kalau ini benar penutup ya. Ini benar penutup ya nih ya. Ya. Tapi kesini dengan adanya aku tuh kayak senang gitu loh ngelihatnya, jadi karena aku ngerasa sendiri kayak Homemade David itu sebuah pelopor untuk anak-anak Indonesia untuk mulai ngebuka bisnis. Ih, tadi Aku mau merasa ngomong kayak gitu loh. Sampai ya mohon maaf nih, bukannya apa, tapi kayak aku ngeliat senang gitu perkembangan kayak even PPI sampai ngebuat divisi untuk bisnis gitu kan. Dan aku tuh kayak senang kenapa nggak dari awal sebelum kami buat itu ada, tapi malah setelah kami udah dikenal dengan kalangan-kalangan Indonesia UTM gitu, baru ada divisi itu gitu. Dan ya sampai ada yang nyewa booth kan, sampai booth tempat lah, sampai nyewa tempat gitu. Dan, ya soalnya akhirnya gitu. Akhirnya aku senang gitu, jadi termotivasi orang-orang untuk kayak anak Indonesia di sini cuma bukan untuk belajar doang sih, bisa nyari duit juga gitu. Salut sih. Karena maksudnya kita sampai kapan lah ya, tahun depan juga ya, kalau sesuai dengan jadwal tahun depan juga udah selesai kayak gitu. Ini penutup nih. Penutup nih ya. Ada nggak rencana project bareng lagi ke depannya? Penutup nih udah nih, ntar aku ngomong lagi. Udah. Nanti abis ini langsung aku tutup. Farid dulu, ada project nggak? Setelah kuliah ya? Apa ya? Setelah kuliah. Kalau aku emang dari awal sih pengen buka kafe ya di Indonesia. Nah, mungkin untuk ngebantu aku untuk ngedesain atau untuk apa, aku bakal minta Vita sih. Karena udah kita dari bikin project bareng. Iya, kami lagi ada project juga sih. Apa tuh? Iya, lagi ada project bareng. Kayak desain apa sih namanya? Desain gitu loh. Ya, desain ini loh, desain denim, jaket denim yang ada gambar-gambarnya. Clothing art gitu. Ya, desain Vita yang mindahin ke softwarenya aku. Jadi yang gambar tangan si Vita, karena kalau aku gambar tangan aku nggak jago. Enggak, aku juga nggak percaya. Kalau dari Vita gimana? Terakhir. Terus langsung tutup. Kalau untuk project bareng kita belum kepikiran sih ya, maksudnya untuk setelah kuliah, karena udah pasti banget nih setelah kuliah kita bakal pisah gitu. Ya kan? Kayak belum kepikir sih kalau itu belum kepikir. Pisah. Ai. Apa ya? Maksudnya tuh kayak kalau untuk kita sendiri ya, plan untuk kita sendiri, karena kita nggak tahu nih kalau untuk berdua, karena kita yakinnya kita bakal pisah beda kota. Kalau untuk kita sendiri boleh nggak? Boleh. Aku nggak ngelarang. Nggak ada yang dilarang di sini. Kalau kita pribadi mungkin setelah ini bakal stay di Malaysia setelah selesai kuliah, insya Allah. Kalau memang ada rezekinya dan memang memungkinkan, kita pengennya stay di Malaysia sih, kayak untuk kerja. Dan
pengen juga sih beneran gitu kan. Cuman kalau untuk berdua sama Farid tuh belum kepikiran karena kita nggak tahu juga nanti si Faridnya bakal di Malaysia juga atau di kota lain kan kita nggak tahu. Cuman kita yakin kita bakal bisa sih. Bisa Tapi dalam intinya artian jarak ya, berjarak ya, bukan iya, bersama. jarak. Apa sih? Iya, berjarak. Ya, tapi intinya aku udah Kalau kayak persiapin sekarang kan dari lingkungannya- sekarang tuh. Aku Ya, udah persiapin dari sekarang tuh Kalau- kayak Apa sih kalian? Farid dulu. Intinya aku sekarang tuh udah persiapin kayak udah nyari-nyari ruko atau apa gitu untuk ngebuka kafe sih emang. Tapi belum tahu kapannya, tapi udah ada ancang-ancang. Bagus. Udah deh. Ini udah lama banget tau Udah ya. 1 jam 9 menit. Oke guys, teman-teman, Ya, ibu-ibu, teman-teman. bapak-bapak semuanya, jangan Ya, lupa makasih ya, komen, like, teman-teman. dan Mohon subscribe. Kalau ada salah-salah kata, emang gini orangnya. kita boleh promoin YouTube kita nggak? Iya, itu dia tadi tuh aku mau bilang, tahu nggak kakak ini juga punya YouTube, cuma kayak nggak cukup gitu loh 1 jam kalau sama aku tuh. Yaudah cepetan. Promo. Ya udah buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa buat mampir ke YouTube kita juga. Channel sebenarnya namanya Jupiter Molina. Iya, namanya Jupiter Molina udah. Ya nonton aja gitu. Itu banyak ini loh teman-teman, kayak apalagi yang maba-maba gitu kan, kayak banyak Kayak kesehariannya. seputar perkuliahan. Gitu. Ya benar. Udah sekian deh. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Oke, bye-bye.